Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam pembahasan hadis tarbawi kali ini, kita akan menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Darimi. Hadis ini membahas tentang kesederhanaan Rasulullah SAW. Dia tetap merasa sebagai manusia biasa. Kita terjemahkan hadis ini terlebih dahulu. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, dia Abu Hurairah itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, innama, hanya saja, aku, basyarun, manusia biasa. Jadi, ya Allah, hanya saja aku, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Fa ayyuma rajulin, maka ayyuma, siapa saja yang, rajulin, siapa saja laki-laki yang, siapa saja orangnya, laki-lakinya, manusianya, minal mu'minin, minal muslimin, dari orang-orang Islam, dari kaum muslimin. Fa ayyuma rajulin minal muslimin, maka siapa saja laki-laki dari orang-orang Islam, sababtu, aku cerca, aku hina dia, au la'antuhu, atau aku laknat dia, atau jalattuhu, aku pukul dia, aku cambuk dia. Jadi siapa saja dari kaum muslimin yang sababtuhu, aku hina, aku cerca dia, aku rendahkan dia, au la'antuhu, atau aku laknat dia, au jalattuhu, atau aku pukul dia, faja'alha lahu, maka jadikanlah dia, kesalahanku mencaci, melaknat, memukul dia itu, lahu, untuknya, sebagai zakatnya, sebagai pembersih bagi dirinya, warahmatan, dan sebagai rahmat baginya. Hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul dan kasih sayangnya, di mana di sini Rasul pertama dia mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya dia hanyalah manusia biasa. Tentunya manusia biasa ini lebih bermaksud untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan secara umum. Sebab sebutan Rasul manusia biasa ini kadang-kadang juga disalahartikan oleh sebagian orang. Ketika disuruh mencontoh Nabi, ketika disuruh mengikuti ajaran Nabi,
ketika disuruh patuh kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, Nabi itu kan sama dengan kita. Nabi itu kan manusia biasa. Kalau dia kemungkinannya benar, saya kan juga kemungkinannya benar. Jadi disebutkan manusia biasa tidak sampai pada tahap seperti yang dikatakan oleh orang ini. Bukan itu maksudnya. Tapi dia memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana manusia yang lain. Dia manusia yang dilebihkan oleh Allah, diberi wahyu, diangkat menjadi rasul. Tapi dari sisi keadaannya sebagai manusia, dia juga punya kelemahan-kelemahan sebagaimana dimiliki oleh manusia secara umum. Nah, jadi maksudnya itu. Kalau begitu Rasul tidak ada lebihnya daripada kita, dia manusia biasa. Nah, salah itu. Tapi Nabi juga ada kemungkinan keliru karena dia manusia juga. Nah, di sini dikatakan Allahumma innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa. Aku juga diciptakan sebagaimana yang lain, kata Rasulullah di hadapan Allah. Karena itu fa'ayyuma rajulin minal muslimin, siapa saja orangnya, laki-lakinya, orangnya, perempuannya, rajulin di sini bukan berarti laki-laki saja, orangnya, siapa saja orangnya yang aku pernah kena imbas keadaanku sebagai manusia pada umumnya, yang juga khilaf, yang juga salah. Di antaranya sabab tuhu, aku sempat mengatakan perkataan tidak baik padanya, bahkan sempat menghinanya, sempat melecehkannya. Sabab tuhu au la'antuhu, atau aku pernah melaknatnya, mengutuknya, mendoakan yang buruk baginya. Au jalattuhu, atau bahkan aku pukul dia. Mungkin tidak sengaja, karena Rasul juga kadang-kadang tidak selalu bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Misalnya dalam perang kan, pernah Nabi ngangkat cambuknya itu, kiranya kena orang yang berada di belakangnya. Nabi tidak tahu kan, mungkin kena cambuk dia. Sabab tuhu, aku mungkin hina dia, katakan perkataan yang tidak baik. Au la'antuhu, atau mungkin aku laknat dia. Au jalattuhu, mungkin aku pukul dia. Faja'alha lahu zakatan wa rahmatan, maka jadikanlah itu sebagai zakat, sebagai pembersih bagi dirinya. Mudah-mudahan dengan kesalahanku itu engkau kemudian menghapuskan dosa-dosanya. Warahmatan, dan sebagai rahmat baginya. Jadikan itu sebagai tambahan kasih sayangmu kepada orang itu. Jadi di sini Nabi memperlihatkan betapa dia itu tidak ingin ada orang yang rugi karena kelemahannya sebagai manusia biasa. Bisa saja ada orang yang merasa tidak nyaman dengan kata-kata Nabi, atau orang yang pernah berada pada posisi seperti dikutuk oleh Nabi misalnya, atau terpukul oleh Nabi, tapi dia tidak mau komplain karena mungkin dia segan atau takut nanti sahabat-sahabat yang sangat dekat kepada Nabi itu akan marah kepadanya. Akhirnya dia diam saja. Dia mungkin belum memaafkan. Nah, karena ini Nabi minta kepada Allah, faja'alha lahu, maka jadikanlah kesalahanku yang mungkin telah mengata-ngatainya, yang mungkin telah melaknatnya, yang mungkin telah memukulnya, itu sebagai pembersih, pensuci, sarana untuk menghilangkan kesalahan-kesalahannya dan rahmat baginya. Adapun kandungan hadis ini dengan pendidikan,
Hadis ini bisa kita sebut menjelaskan tentang bagaimana kepribadian seorang guru yang baik itu. Jadi seorang guru yang baik itu bagaimana kepribadiannya, bagaimana seharusnya dia. Nah, ini dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama di sini disebutkan bagaimana kepribadian itu. Seorang guru itu tidak boleh menganggap dirinya orang yang posisinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Dia harus mengakui dirinya sebagai manusia biasa. Ada juga guru misalnya kan, kalau dia salah tidak mau mengakui. Yang salah itu selalu muridnya. Dia yang terlambat, muridnya yang disalahkan. Dia yang tidak tahu jawabannya, muridnya yang dikatakan suka protes. Jadi guru itu harus merendah diri juga, menyadari bahwasanya dia juga punya kekurangan. Dia punya sesuatu yang mungkin saja harusnya dia dapatkan, tapi dia tidak punya. Jadi jika ada masukan, jika ada saran-saran yang diberikan oleh orang lain, itu wajar saja, karena guru itu juga manusia biasa. Jangan kemudian guru merasa sudah berada di atas manusia lain. Nabi saja tidak begitu, ana basyarun. Jadi di sini guru, Nabi memainkan perannya sebagai seorang guru di situ. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahannya dan menanggung risiko dari pengakuan itu sendiri. Kalau dia bersalah, berani minta maaf. Kalau dia ada kurang, berani mengakui itu. Kalau yang pertama tadi kan merasa, ya. Jadi dia tidak boleh merasa dirinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Yang kedua ini, jika memang kesalahan itu terjadi, dia mengakuinya. Dan dia bersedia juga menanggung akibat dari pengakuan itu. Kalau ada yang dimarahinya tanpa sebab yang jelas, dia juga harus mau menerima konsekuensi, misalnya dimarahi balik misalnya. Nah, jadi guru itu punya posisi yang sama di hadapan ketentuan-ketentuan. Jadi mungkin saja ada kata-katanya yang melewati batas. Mungkin saja juga sikap agresifnya mungkin sampai mengata-ngatai murid itu dengan semacam laknat. Mungkin saja tangannya, rollnya, pukulannya seperti guru-guru yang dulu itu melebihi dari yang seharusnya. Itu harus diakui. Mesti juga suatu ketika seorang guru itu dalam kondisi yang sudah dipersiapkan sebaik-baiknya, ada evaluasi tentang apa yang dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru di situ harus mengajar dengan ikhlas. Mengajar itu merupakan ibadah, merupakan sesuatu yang akan mendapatkan pahala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajar itu adalah melanjutkan tugas Rasul di dalam menyampaikan kebenaran. Seorang guru harus merasa dirinya adalah perpanjangan dari penyampaian misi Rasul, sehingga dengan demikian dia tidak mudah berputus asa, dia tidak mudah dijatuhkan karena sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, karena Allah sudah menyediakan balasan yang terbaik baginya. Itulah yang bisa kita jelaskan secara ringkas berkaitan dengan hadis ini, dan
bagaimana pembahasan hadis ini terkait dengan pendidikan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dijadikan sebagai bahan untuk mempelajari hadis ini atau hadis-hadis terkait dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.